Hingga Jornada 3, Real Madrid memimpin klasemen sementara dengan 9 poin lewat 6 kali gol dan 1 kali kebobolan. Namun, seperti apa permainan Xabi Alonso di Real Madrid pada musim ini? Saya Kevin William, dan ini The Game Changer. Pada kali ini kita akan membahas taktik Real Madrid di bawah Xabi Alonso. Namun, sebelum membahas taktik, saya akan membahas dulu intensi Xabi Alonso di Real Madrid. Dan ini statementnya saat waktu pertama kali dia join Real Madrid. Dia bilang bahwa saya lebih suka permainan posisional, saya ingin bermain high press dan merebut bola secepat mungkin. Tetapi yang terpenting, prioritas saya adalah kontrol. Semakin tim saya menguasai permainan, semakin nyaman saya. Jadi dari statement ini kita bisa menangkap 3 hal dalam permainan Alonso, bahwa dia ingin main high press, merebut bola secepat mungkin, dan ingin mengontrol permainan. Namun pertama-tama kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan permainan posisional. So, untuk memahami permainan posisional, misalkan kita ada 2 tim di sini ya, putih dan merah. Anggap yang putih itu Real Madrid dan merah itu lawannya. Misalkan Real Madrid main 4-3-3 dan lawannya main 4-4-2. Yang dimaksud dengan permainan posisional adalah Real Madrid itu dalam in possession itu dia membagi zona lapangannya menjadi 2 bagian, yaitu secara horizontal. Kita lihat dari point of view pemainnya yang di lapangan, yaitu secara horizontal dan vertikal. Jadi dalam permainan posisional itu ada sesuatu aturan ya, kalau secara horizontal itu pemain nggak boleh lebih dari 3 pemain yang ada di garis horizontal ini. Selain itu, yang secara vertikal itu nggak boleh lebih dari 2 pemain. Jadi misalkan Real Madrid main 2-3-5, itu ini udah mengikuti aturan dari positional play. Jadi di sini ada nggak lebih dari 3 pemain di sini, yaitu cuma 2 di back di belakang. Lalu di tengah ada 3 pemain, nggak lebih dari 3. Dan di sini ini anggap ini winger 2 dan striker itu satu lini ya. Ini bisa kita majuin sini. Jadi dan di antar lini ada 2 dan di depan ada 1, 2, 3. Fix nggak ada lebih dari 3 pemain. Sementara secara vertikal itu mereka konsisten dengan 2 pemain. Gitu. Lalu apa yang terjadi saat Madrid main posisional? Maka karena ini lebih dari setengah pemain itu ada di area lawan, otomatis lawan itu akan jadi terkurung dan membentuk low block. Misalkan dari 4-4-2, mereka biasanya yang paling sering terjadi adalah lawan akan membentuk low block 5-3-2. Yaitu misalkan tadi dari 4-4-2 ini winger kiri akan mundur jadi wingback buat bantu di sini, sehingga membentuk 5 back dan 3 dan 2 di depan. Dan ya konsekuensinya adalah lawan akan terkurung di areanya sendiri. Dan ini yang bikin Real Madrid punya kontrol, seperti yang diinginkan oleh Xabi Alonso. Dan dari intensi Alonso di awal tadi, ini sudah bisa kita lihat dari statistiknya di La Liga hingga Jornada 3 ya. Itu secara possession, Real Madrid rata-rata 64,6%, yaitu ada di rank 2 dari semua tim di La Liga. Lalu XG totalnya 6,1, yaitu rank 1. Rank pertama tertinggi di La Liga. Lalu ada PPDA sebesar 8,17, yaitu rank 3. Mungkin saya harus jelaskan dulu PPDA itu apa. PPDA itu passing yang dibiarkan, yang dilakukan lawan saat mereka build up gitu. Jadi semakin sedikit passingnya yang dilakukan lawan, maka semakin bagus high press yang dilakukan si Real Madrid begitu. Jadi kalau misalkan 8,17 itu rank 3, berarti artinya dia tersedikit ketiga di La Liga. Jadi ya itu catatan yang cukup bagus untuk Real Madrid, mengingat Real Madrid itu di musim lalu di bawah Carlo Ancelotti itu memang kurang dalam hal intensi high press-nya ya. Lalu dari PPDA kita juga bisa lihat dari position won di final third per match. Jadi seberapa banyak Real Madrid memenangkan bola di final third, di area final third per laganya, yaitu sebesar 6,1, yang lagi-lagi
rank 1 di La Liga. Jadi memang secara high press Real Madrid solid banget di hingga Jornada 3 ini. Dan sekarang kita masuk ke struktur permainan Real Madrid. Di sini kita bisa lihat lawan Osasuna di Jornada 1, Real Madrid memainkan struktur 2-3-4-1 sebagai build awalnya ya, yaitu ada Militao dan Huijsen di belakang, Trent dan Carreras itu agak masuk ke area half space untuk menemani Tchouaméni di kedua sampingnya. Lalu ada Valverde, Güler, Brahim Diaz, Vini di sayap, lalu Mbappe sebagai striker. Lalu pas di area lawan itu mereka punya struktur double wide triangle. Misalkan di kanan itu ada Brahim Diaz, Valverde dan Trent, dan di kiri itu ada Carreras yang melakukan underlap, yang juga ada rotasinya dengan Güler ya. Misalkan tadi kan Güler di sini, karena Carreras maju, jadi Güler agak mundur ke belakang untuk menjaga strukturnya, dan Vini konsisten di sayap kirinya. Lalu ya secara overall ini penampakan strukturnya, dua di belakang, lalu Tchouaméni sebagai porosnya ya, sebagai aksisnya, dan double wide triangle di samping kiri dan kanan, dan Mbappe sebagai striker. Namun sebagai striker, Mbappe itu di Real Madrid perannya tidak sebagai striker tradisional yang menetap di tengah. Seperti yang bisa kita lihat di heatmap-nya di La Liga di musim ini, Mbappe itu lebih sering di half space kiri. Jadi dia agak turun ke sini daripada di kotak penalti lawan, atau juga di sini di half space kanan. Tujuannya adalah untuk link up. Jadi Real Madrid itu memang di bawah Xabi Alonso lebih suka main atau menyerang dari half space. Jadi misalkan Real Madrid menyerang dari half space kiri, maka Mbappe wajib turun ke ruang tersebut untuk link up. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5, dan ya misalkan di sini ada Tchouaméni dan di sini ada Huijsen. Huijsen tadi kita lihat sebagai center back ya. Jadi dia maju mengikuti arah serangan Real Madrid. Tujuannya adalah untuk menjaga Real Madrid dari counter. Jadi misalkan Mbappe di sini kehilangan bola ya, itu misalkan Mbappe kehilangan bola di sini dan lawan menyerang counter dari half space, dari ruang ini, itu Tchouaméni dan Huijsen bisa langsung menutup dengan cepat. Dan tujuan dari Mbappe agak menyerong atau agak geser ke kiri itu untuk memfasilitasi serangan si Real Madrid. Real Madrid seperti yang kita tahu tadi, sudah sempat saya sebutkan kalau mereka lebih sering main di half space, sehingga progresinya itu akan lebih sering ke arah diagonal ke dalam kotak penalti. Jadi seperti contoh di sini, Vini dan Carreras itu menarik lawan ke samping sehingga Mbappe bisa terima bola dari Valverde dan masuk ke kotak penalti gitu. Lalu ini juga contoh lainnya yang bisa kita lihat lebih jelas. Huijsen, Tchouaméni seperti tadi, Carreras dan Vini sebagai pemain di sayap, lalu Güler dan Mbappe juga agak turun dari sini ke half space untuk link up. Kemudian skema serangannya dari half space ini, yaitu Carreras akan sering masuk ke dalam dan membentuk wide triangle tadi. Selain Vini dan attacking midfielder dan Mbappe, itu juga bisa dibentuk dengan Carreras yang masuk ke dalam. Jadi Carreras masuk ke dalam, lalu Güler akan menyerang kotak penalti yang di belakang backline-nya Mallorca di sini. Di sini ada wide triangle, lalu main kombinasi dan Güler shoot. Selain dari serangan diagonal, Real Madrid juga bisa menyerang dari tengah, dari jantung pertahanan lawan ya, dari tengah-tengah bloknya. Jadi misalkan di sini ada kita contoh, Vini itu mengikat wingback, lalu Güler juga mengikat center back di sini.
dan dia scanning ke Valverde yang kosong, makanya dia orientasi badannya itu bergeser ke kiri. Tujuannya untuk memancing lawan untuk geser ke kiri sehingga Carreras bisa umpan ke Valverde. Jadi menciptakan jalur umpan ke tengah ke Valverde. Dan seperti kita bisa lihat di sini Carreras umpan ke Valverde, namun diblok di sini sama DM lawannya. Alvaro Carreras sebagai pemain baru di Real Madrid perannya cukup memukau sejauh ini karena sebagai fullback kiri dia sering melakukan overlap ke sayap atau underlap ke area half space. Namun yang terjadi ini sebenarnya masalah pertama yang saya lihat di Real Madrid, yaitu sebagai wide triangle itu Carreras pergerakannya seringkali tidak digunakan oleh Mbappe atau Vini. Jadi misalkan contoh Carreras di sini dari wide triangle ya. Sebentar. Ya, dari wide triangle sini Carreras melakukan underlap di half space. Aturannya Mbappe itu bisa yang pegang bola, Mbappe bisa langsung oper ke Carreras secara diagonal atau lewat Vini dulu lalu ke Carreras yang bakal tiba di half space atau di kotak penalti lawan dan membentuk pola third man. Namun yang terjadi adalah Mbappe justru ngoper balik untuk direct switch ke kanan yang area kosong ini. Jadi memang Carreras itu secara pergerakan bagus, namun kurang optimal karena tidak digunakan secara baik oleh Mbappe atau Vini saat mereka menyerang dari half space kiri. Tadi beberapa kali sudah saya sebutkan kalau Real Madrid itu arah serangannya lebih sering diagonal karena mereka lebih sering menyerang dari half space, dari kedua ruang half space. Jadi skemanya adalah antara wingback atau fullback yang di half space ini mengoper ke striker di tengah untuk menempatkan bola di area tengah, atau dari striker ke tengah juga gitu. Tapi bukan lewat crossing ya. Namun masalahnya adalah kalau langsung diagonal ke striker tanpa adanya konektor atau fasilitator untuk membuka jalan untuk bola sampai ke striker, itu lawan bisa mudah mengintercept umpan tersebut. Jadi misalkan Carreras atau Trent langsung umpan diagonal ke Mbappe, itu bisa langsung mudah ditebak oleh lawan alur bolanya, dan mereka bisa bisa mundur sedikit untuk intercept bolanya. Namun yang dilakukan Xabi Alonso adalah untuk sejauh ini ia melakukan pola third man. Misalkan di sini Trent itu akan mengirim bola ke depan secara diagonal. Ini caranya adalah Mbappe akan turun ke belakang untuk sebagai konektor, lalu Güler akan maju ke depan untuk mengeksploitasi ruang yang ditinggalkan back-nya. Jadi dengan Mbappe turun ke belakang, turun sedikit ke belakang, itu akan menarik salah satu back di half space kanan ini, dan dia akan meninggalkan ruang di belakang, dan ruang ini yang akan dieksploitasi oleh Güler. Namun selain pola third man, Real Madrid juga melakukan satu cara untuk mengirim bola secara diagonal, yaitu lewat SKD-nya. SKD-nya itu satu istilah yang cukup unik di sepak bola Eropa, yang artinya tangga. Jadi SKD-nya itu berasal dari bahasa Portugis yang artinya secara harafiah adalah tangga. Jadi dalam SKD-nya itu berfungsi untuk memindahkan bola dari satu ketinggian ke ketinggian lain. Jadi misalkan bola dari Trent dari atas akan dikirim ke bawah ke Vini. Jadi pemain akan membentuk tangga, semacam tangga gitu ya, semacam tangga secara diagonal, arahnya diagonal untuk memfasilitasi aliran bola hingga sampai ke Vini ini. Jadi misalkan contoh, kita bisa lihat contoh lain. Itu di sini Mastantuono itu lawan Oviedo, itu dia kan di plus sebagai sayap kanan ya. Dia akan
geser ke dalam, dan dia di sini scanning ke Guler, yang kita bisa lihat Guler itu bebas ya di tengah. Dan jadi dia pindah ke tengah, lalu dia scanning ke Guler, dia lihat Guler bebas. Lalu yang terjadi adalah Tchouaméni pegang bola, dan Mas Tantuono memposisikan dirinya sejajar dengan Mbappe sehingga membentuk SKD-nya. Dan Guler di sini kita bisa lihat masih bebas. Tchouaméni oper ke Mas Tantuono, tapi Mas Tantuono di sini justru melakukan kotalus. Jadi dia akan langsung sebelum bolanya nyampe ya, dia akan langsung bergeser keluar. Kotalus itu artinya adalah dummy. Jadi Mas Tantuono itu melakukan dummy untuk membuat si Mbappe ini seolah-olah bebas, sehingga dia bisa menerima bola dengan nyaman ya, dan lalu bola dari Mbappe akan dikirim ke Guler yang bebas tadi. Lalu Guler yang bebas akan switch ke Rodrigo yang bebas. Jadi tadi kita lihat perbedaannya di sini, pemain ngumpul semua di kanan dan menghasilkan ruang yang bebas di sini di sebelah kiri di sisi jauhnya. Lalu Guler umpan ke Rodrigo yang bebas di sayap kiri, lalu Rodrigo masuk ya. Lalu Rodrigo shoot, dan di sini pemain langsung masuk ke kotak penalti Oviedo dengan 1 2 3 pemain. Lalu memanfaatkan bola muntah, Guler langsung dengan cepat merebut second ball dan melakukan shooting ke gawang Oviedo. Tadi saya sudah sempat menyebutkan bahwa Xabi Alonso menginginkan aspek kontrol dalam permainan timnya. Namun, yang mesti kita ingat adalah aspek kontrol itu nggak cuma pas kita pegang bola, tapi juga saat kita tidak pegang bola. Dan kita kembali lagi ke papan taktik. Sebagai contoh, Real Madrid main 2-3-5 dan bola misalkan ada di sayap. Dan kita bisa lihat di sini struktur lawan itu memang mereka misalkan membentuk low block 5-3-2. Namun yang bisa menjadi ancaman bagi Real Madrid adalah saat striker itu maju ke depan. Jadi menyisakan 2 pemain di depan. Dan inilah pentingnya struktur rest defense. Jadi rest defense itu suatu struktur yang untuk menjaga tim in possession yang pegang bola itu biar nggak kena counter dari lawannya. Jadi misalkan lawan memasang 2 striker di sini, rest defense-nya adalah 2-3. Jadi misalkan Real Madrid hilang bola ya, jadi mereka di belakang bisa tetap unggul jumlah sehingga bisa dengan cukup mudah atau relatif mudah memenangkan bola kembali. Seperti kita bisa lihat di sini. Di sini misalkan dalam skenario ini adalah Real Madrid lawan Osasuna. Real Madrid baru kehilangan bola di depan dan langsung bolanya langsung dioper ke depan di sini, ke pemain Osasuna di depan. Dan yang terjadi adalah karena struktur rest defense-nya solid, yaitu Trent, Militao, dan Huijsen di belakang, itu Real Madrid bisa langsung counter press di sini ke pemegang bola. Jadi struktur counter press-nya terdiri dari Tchouaméni, Guler, Carreras, dan Huijsen yang langsung nge-press, sementara 2 pemain lawan di depannya dijaga oleh Militao dan Trent yang marking secara zona, namun tetap menjaga jaraknya gitu. Lalu juga di sini kita bisa lihat Valverde menutup opsi umpannya ke tengah. Jadi kalau misalkan lawan back pass itu bisa langsung di-intercept oleh Valverde. Lalu contoh lain, Tchouaméni di sini dari tengah dia dribble ke depan ya untuk progresi bola, dan dia kehilangan bola di sini karena di-tackle lawan, dan lawan counter balik dengan 3 pemain. Dan sekali lagi karena struktur rest defense-nya solid, Real Madrid bisa langsung counter press dengan 5 pemain. Jadi Valverde, Guler, dan Carreras langsung drop ke belakang untuk mengejar bola. Lalu Trent, Militao, dan Huijsen itu akan menjaga jarak dengan pemain lawan atau pembawa bolanya untuk mendelay counternya. Jadi Trent akan marking di sini dan Militao dan Huijsen akan marking secara zona. Dan secara struktur rest defense itu juga ada rotasinya.
sebagai contoh kita bisa lihat di sini tren itu untuk progresi bola dia akan maju ke depan dari tengah, lalu selagi dia maju ke depan, Valverde akan drop ke belakang untuk menggantikan posisinya sebagai bek kanan. Jadi Real Madrid bisa tetap mempertahankan struktur 3 back di belakang. Lalu kita bisa lihat di sini Mastantuono itu geser ke arah luar dan Trent akan mengoper bola ke dia. Namun yang terjadi adalah Mastantuono kehilangan bola karena kena press oleh lawan dan lawan bisa langsung melancarkan counter. Namun karena Valverde tadi udah menggantikan posisinya Trent di back kanan, itu jadinya dia bisa langsung cover ruangnya. Dan yang terjadi adalah Real Madrid dalam counter, mereka menghadapi 3 pemain Mallorca di belakang, dan Valverde itu tugasnya mendelay counter lawan selagi pemain Real Madrid itu track back ke belakang untuk mundur, untuk mempertahankan struktur bertahannya. Sehingga yang terjadi adalah karena serangan counter terdelay, Mallorca alhasil melakukan passing ke belakang karena counternya gagal karena terlalu banyak pemain Real Madrid di belakang, dan selagi mereka back pass itu Trent tukeran posisi dengan Valverde, jadi kembali ke posisi semula sehingga membentuk struktur 4-2-3-1 struktur bertahannya. Tadi kita sudah membahas tentang counter press dan juga rest defense yang solid dari Real Madrid, dan kalau kita mengkombinasikan dua aspek ini akan menjadi serangan balik yang sangat menguntungkan untuk Real Madrid. Sebagai contoh, di sini Mastantuono mengoper ke belakang, tapi sayangnya operannya itu mengarah ke lawan, yaitu ke pemain Oviedo, yaitu ke Kaira. Namun yang bisa kita lihat di sini secara tidak sadar, Kaira itu sebenarnya sudah berada di kandangnya Real Madrid. Jadi Kaira itu udah ada di antara 4 pemain di sini. Jadi sebenarnya dia udah dikandangin. Ini hasil dari rest defense yang solid. Jadi pas dia counter di sini dia udah terjebak di dalam kandangnya Real Madrid, yaitu yang terdiri dari Valverde, Carvajal, Güler, dan Tchouaméni yang track back ke belakang. Dan sementara di sini ada Hausen dan Rudiger yang menjaga atau mengapit striker lawan di depannya. Dan sebagai hasil dari rest defense dan counter press yang solid tadi, di sini kita bisa lihat Tchouaméni bisa merebut bola dari lawan, dan di sini kita bisa lihat ada 2 pemain yang siap melancarkan counter di depan. Dan yang terjadi adalah Tchouaméni oper bola ke Güler, dan Güler bisa langsung oper ke Mbappe yang udah siap di antara 2 back di sini untuk menerima umpan dalam skema counternya. Dan alhasil Mbappe bisa langsung cetak gol dengan mudah. Sekarang kita akan melihat bagaimana Real Madrid melakukan high press. Dan sebagai contoh, saya ambil dari match lawan Osasuna. Di sini Real Madrid melakukan high press dari formasi 4-4-2. Namun yang unik di sini adalah yang jadi pressure utama yaitu Vini dan Mbappe. Yang kita tahu, mungkin kalian juga tahu kalau mereka berdua itu menjadi salah satu sumber masalah di musim lalu, terutama soal intensitas high press-nya. Namun yang menarik dalam musim ini justru Xabi Alonso cukup berhasil untuk meningkatkan intensitas press mereka. Dan secara struktur yang menarik juga adalah Carreras berperan sebagai pressure di tengah. Jadi dia akan maju ke depan sebagai bagian dari 4 pemain di tengah. Lalu dari pressing melingkarnya Vini tadi, itu akan mengakibatkan lawan terpaksa untuk kirim long ball ke depan. Dan di sini kita bisa lihat strukturnya di belakang adalah Trent, Tchouaméni, Militao, dan Hausen. Jadi 2 pemain ini, Tchouaméni dan Militao, itu yang bertugas untuk memenangkan bola atas gitu. Jadi karena tadi Carreras maju ke depan, alhasil Hausen harus agak ke tengah, dan di tengah itu Hausen harus agak ke samping ya, ke kiri untuk menggantikan posisi Carreras. Sementara Tchouaméni akan berperan sebagai back sementara di samping Militao untuk memenangkan bola atas tadi. Dan secara high press sebenarnya kita bisa lihat kalau Real Madrid itu cukup adaptif dan cukup fleksibel dalam menerapkannya. Dan kita bisa lihat di sini Real Madrid menerapkan
struktur yang cukup berbeda dari sebelumnya, yaitu mereka menerapkan struktur high press 4-1-4-1 di mana ada Garcia sebagai striker yang mengepres dua pemain di depan. Lalu juga ada Brahim Diaz yang memegang peran hybrid press ya. Dia akan high press ke fullback lawan atau ke pemain di tengah di sini, ke pemain di antar lini. Sementara Valverde dan Mbappe itu pressing man to man untuk menutup progresi lawan di tengah. Namun yang menarik adalah di sini Vini itu kita bisa lihat kalau dia nggak menjaga siapa-siapa. Namun yang terjadi adalah sebenarnya Vini itu menjaga pemain yang drop ke belakang bersama Tchouaméni. Dan di sini Mbappe dan Valverde konsisten untuk marking lawan di tengah dan mengarahkan bolanya untuk ke arah sini, ke arah samping kanan. Dan yang terjadi adalah saat bola diumpan ke sana, itu Vini dan Tchouaméni bisa langsung melakukan counter press atau pressing ke pemain yang pegang bola, dan Mbappe di sini siap untuk saat bolanya sudah direbut, Mbappe bisa langsung siap di depan untuk melancarkan counter. Dan yang terjadi adalah di sini Vini berhasil merebut bola dari tengah dan dia langsung carry atau membawa bolanya ke depan berhadapan dengan dua pemain di sini. Lalu Mbappe dari tadi kita bisa lihat Mbappe dari sini itu dia menyasar atau mengeksploitasi ruang di luar, di samping dua back ini yang kosong, dan kemudian dia bisa langsung menerima umpan dari Vini dan mencetak gol. Setelah pembahasan tadi, Real Madrid cukup solid dalam menerapkan positional play dan high press untuk mendapatkan kontrol dalam permainannya. Namun apakah taktik mereka cukup kuat untuk mendapatkan gelar dari Barcelona musim ini? Saya Kevin William, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.